Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah Klaris Masari, nomor NPM 210-140, Pendidikan Agama Islam kelas B semester 1. Baik, saya akan memulai presentasi UTS pertemuan 2 tentang fikih ibadah dan tujuan dan macam-macam ibadah. Baik, secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Seseorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Yang pertama, akil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk dan antara yang benar dan salah. Kedua, baligh, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ihtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan sudah haid. Munculnya ilmu fikih disebabkan beberapa hal, diantaranya hasil pemahaman antara ulama terkait ayat Al-Quran yang masih perlu ditafsirkan dan dijelaskan merujuk pada hadis Nabi SAW. Contohnya, yang pertama, terkait dengan sholat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Ulama mengkaji hadis tersebut dan menjelaskan tata cara sholat yang benar menurut apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, munculnya fikih atau pemahaman disebabkan karena politik, bagaimana hukum base camping dalam Islam. Yang ketiga, munculnya fikih karena budaya, bagaimana hukumnya seorang wanita berbusana muslimah tetapi menggunakan pakaian yang tembus pandang. Dari beberapa fenomena tersebut, muncullah pemahaman dan pendapat para ulama dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bila tidak ditemukan dalilnya, maka mereka menggunakan pendekatan dalil ilmu qiyas. Adapun dalil ibadah sesuai dengan dalilnya. Yang pertama adalah lihat lillahi ta'ala pada surah Al-Fatihah 1-5. Kemudian yang kedua, ikhlas terdapat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Selanjutnya yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 28. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dalil terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7. Yang ketujuh, mudah bukan meremehkan dan meringankan bukan mempersulit. Terdapat dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah dan keluasan mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan lahir dari hati, seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya, khasyatullah, takut kepada Allah, inabah, kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho terhadap kodoknya, tawakal, mengharap nikmatnya, dan takut kepada siksaannya. Jadi, ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin yang diniatkan kurbah atau mendekatkan diri pada Allah, atau apa-apa yang membantu kurbah. Bahkan, adat kebiasaan yang mubah pun bernilai ibadah.
jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya, seperti tidur, makan, minum, jual beli, bekerja, mencari nafkah, nikah, dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai dengan niat baik benar, maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya kepada syiar-syiar yang biasa dikenal. Referensi Muhammad Ali, Fikih Ibadah, Jakarta. Selanjutnya, materi presentasi UTS pertemuan ketiga yang berjudul Jenis Ibadah dan Pengertiannya, Ibadah Mahdhah. Ibadah murni adalah penghambaan yang murni hanya hubungan dengan hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah khairu mahdhah, ibadah tidak murni, maksudnya ibadah yang di samping hubungan seorang hamba dengan Allah yang merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah mahdhah ada dua jenis, yakni yang dibatasi mahdhah muqayyadah, misalnya sholat, zakat, dan lain-lain, dan yang tidak dibatasi adalah mahdhah khairu muqayyadah, misalnya tahmid, tasbih, takbir, dan lain-lain. Ibadah khairu mahdhah ada yang berimplikasi pada diri dan keluarga seperti mencari nafkah, yang berimplikasi dengan literatur sosial yang lebih luas seperti gotong royong, membangun jembatan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Prinsip ibadah mahdhah. Yang pertama, keberadaannya harus berdasar dalil dan perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada Rasulullah SAW, pada contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang bersifat rasional atau di luar jangkauan akal. Yang keempat, asasnya adalah taat. Prinsip ibadah khairu mahdhah. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh Rasul. Yang ketiga, bersifat rasional, asasnya adalah manfaat. Ruang lingkup ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah pada hakikatnya adalah ibadah yang murni, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan memiliki syariat dalam pengamalannya. Ibadah mahdhah ada yang dibatasi atau mahdhah muqayyadah, dan yang tidak dibatasi adalah mahdhah khairu muqayyadah. Contoh ibadah khairu mahdhah adalah wudu, tayamum, mandi hadas, azan, iqamah, sholat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Contoh ibadah mahdhah khairu muqayyadah adalah zikir, tahlil, tahmid, takbir, dan lain-lain. Ada pula sedekah dan lain sebagainya. Ruang lingkup ibadah khairu mahdhah. Ibadah khairu mahdhah pada hakikatnya adalah ibadah yang di samping merupakan hubungan antara hamba dan Tuhannya, adalah merupakan interaksi antara hamba dan dengan makhluk lainnya dengan dasar tidak adanya dalil yang melarang. Ibadah khairu mahdhah dapat berimplikasi pada diri dan keluarga, dan dapat pula pada jaringan sosial yang lebih luas. Contoh atau ruang lingkup ibadah ini adalah mencari nafkah untuk keluarga, jual beli yang tidak merugikan, hutang piutang yang tidak menghasilkan riba, mudarabah, mudzaroah, muqabarah, dan lain-lain. Perbandingan ibadah mahdhah dan khairu mahdhah. Ibadah mahdhah, rumusan ibadahnya adalah karena Allah dan sesuai syariat. Ibadahnya semata-mata adalah hubungan antara Allah semata. Keberadaannya harus berdasarkan syariat, tata cara pelaksanaannya harus berpola pada contoh Rasulullah SAW yang berasaskan taat, bersifat suprarasional.
Ibadah khairu mahdoh, rumusan ibadahnya adalah berbuat baik dan karena Allah. Ibadahnya selain hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan makhluk yang lain, seperti keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Tata cara pelaksanaan tidak harus berpola pada contoh Rasulullah SAW yang berasaskan manfaat bersifat rasional. Selanjutnya, syarat diterimanya suatu ibadah atau dipandang secara hukum, ada dua faktor penting yang menjadi syarat diterimanya satu ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yakni suatu ibadah harus dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, bukan yang lain. Yang kedua, ibadah itu dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara itu sendiri. Tujuan ibadah secara garis besar, tujuan ibadah, baik ibadah mahdoh dan khairu mahdoh, ada dua, yakni yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dengan beribadah manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai contoh, seorang mencari nafkah, ia bekerja dan mendapatkan uang. Ia mendapatkan kebahagiaan di dunia, sehingga dengan mudah ia mampu menghidupi keluarganya. Ibadah khairu mahdoh, kemudian dengan uang itu dia juga akan mudah untuk melakukan zakat, sedekah, haji, hingga dengan mudah ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, secara garis besar diterimanya ibadah seseorang karena adanya dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk syarat. Jika tidak memenuhi kedua unsur ini, maka seluruh yang kita lakukan akan sia-sia di hadapan Sang Maha Agung. Diterima atau tidaknya ibadah seorang hamba adalah terkait dua faktor yang penting. Yang pertama, ibadah dilaksanakan atas dasar ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, yang artinya katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Yang kedua, ibadah dilakukan secara sah sesuai petunjuk syara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa yang diwahyukan kepadamu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan manusia seorang pun dalam beribadah dalam Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 16. Diterima atau tidaknya amal kebaikan seseorang tergantung pada manusia itu sendiri. Kalau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah SAW, maka insya Allah akan diridhoinya. Referensi Muhammad Ali, Fikih Ibadah, Jakarta, Raja Wali, 2016, halaman 1-3. Yang selanjutnya, materi keempat, yaitu tentang pemahaman terkait analisis dasar hukum pelaksanaan ibadah Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
As-Sunnah sebagai dasar hukum dasar kedua. Dasar hukum kedua adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah As-Sunnah atau hadis. Referensi atau sumber dari hadis dari Ibnu Mas'ud yang terdapat pada jurnal Dasar Hukum Pelaksanaan Ibadah tahun 2016. Yang selanjutnya materi presentasi pertemuan kelima, yaitu pengertian taharah. Menurut bahasa, artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, membersihkan diri dari hadas dan najis menurut cara-cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Taharah merupakan proses penyucian diri yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, dasar hukum taharah. Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, ada macam-macam taharah. Taharah rohani bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal solih. Sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dari jiwa, dari perbuatan syirik dan munafik, serta kegiatan maksiat lain seperti dengki, sombong, dendam, benci. Yang kedua, taharah jasmani, mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, najis, dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar, kita harus mandi wajib. Dan menghilangkan najis dengan tata cara yang sudah diajarkan Islam. Macam-macam taharah. Yang pertama adalah tayamum. Yang kedua adalah berwudu. Yang ketiga adalah mandi. Referensi dari Zainal Abidin 2020 Fikih Ibadah Yogyakarta CV Budi Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.